bersama. Pada zaman dahulu, di pondok kecil di hutan, hiduplah ibu kambing dan anak-anaknya dengan bahagia. Anak-anak kambing itu sangatlah lucu. Mereka terlihat seperti mainan. Ibu kambing, seperti ibu lainnya, mencintai anak-anaknya. Dia melindungi mereka dari hewan liar di hutan. Suatu hari, sebelum pergi mencari makanan, ibu kambing memanggil semua kambing dan berkata, "Anak-anakku sayang, aku akan pergi ke hutan. Jangan bukakan pintu untuk siapapun. Jika serigala masuk ke rumah, dia akan memakan kita semua hidup-hidup. Dia sangat licik, dia akan menyamar menjadi apapun dan mencoba menipu kalian." Jadi bagaimana kami akan mengenalinya? Serigala bersuara serak dan aku punya suara yang lembut dan indah. Jadi kau bisa segera mengenalinya dari suaranya yang berat dan serak. Saat akan pergi, ibu kambing ingat satu hal. Dia berbalik ke anak-anaknya. Satu lagi, kaki serigala berwarna hitam dan aku putih. Kalian juga bisa mengenalinya dari kakinya. Jangan khawatir, Bu. Kami bisa menjaga diri sendiri. Kami bisa diandalkan. Ibu kambing mencium anak-anaknya satu persatu, lalu pergi ke hutan. Serigala mengawasi mereka dari jauh. Ketika dilihatnya ibu kambing pergi, dia menunggu sebentar, lalu datang ke pintu pondok dan mengetuk pintunya. Siapa itu? Anak-anak, buka pintunya. Ibumu di sini. Aku membawakan makanan enak untuk kalian. Tetapi anak-anak kambing langsung mengenali suara serak serigala. Tanpa membuka pintunya, mereka berteriak, Kau bukan ibu kami. Suara ibu kami manis dan lebih indah. Kau adalah serigala. Kau tak bisa menipu kami. Serigala sangat marah karena tak bisa menipu anak-anak kambing. Jadi dia pergi ke toko, membeli kapur besar dan memakannya. Kini suaranya terdengar jadi lebih lembut. Lalu dia kembali ke pondok dan mengetuk pintu lagi. Kali ini, serigala mulai berbicara dengan suara lembut. Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku bawakan makanan dari hutan untuk kalian. Mendengar suara lembut serigala, anak kambing pikir itu benar-benar ibu mereka. Tepat saat mereka akan membuka pintu, salah seorang dari mereka berteriak, Tunggu! Mari kita periksa kakinya dari bawah pintu. Tentu saja mereka melihat kaki hitamnya serigala dari bawah pintu. Mereka pun berteriak lagi tanpa membuka pintu. Kami tak akan membukakan pintu untukmu. Kaki ibu kami tidak hitam. Warnanya putih. Kau pasti serigala. Dengan sangat marah, serigala pun pergi. Kali ini dia pergi ke toko roti. Ketika tukang roti melihat serigala di hadapannya, dia sangat kaget. Aku sekarang vegetarian, jadi aku hanya makan pasta. Boleh ku minta tepung? Serigala keluar dari toko roti dengan sekantung tepung. Saat mendekati pondok, dia membuka kantung dan menuang seluruh tepung ke kakinya. Sekarang kakinya putih semua. Serigala licik itu mengetuk pintu pondok untuk ketiga kalinya. Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku membawakan makanan untuk kalian dari hutan. Tunjukkan dulu kakimu, jadi kami tahu kalau kau ibu kami. Serigala menunjukkan kakinya yang dilumuri tepung. Saat anak-anak kambing melihat kakinya, mereka percaya bahwa itu ibu mereka, lalu membukakan pintu. Dan apa yang mereka lihat? Serigala berdiri tepat di hadapan mereka. Anak kambing tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mulai berlarian, berteriak. Tidak usah lari, akan kutangkap kalian semua. Salah satu anak kambing sembunyi di kolong meja. Yang kedua masuk ke kolong tempat tidur. Yang ketiga pergi ke cerobong asap. Yang keempat sembunyi di dapur. Yang kelima masuk ke dalam lemari. Yang keenam sembunyi di balik gorden. Dan anak kambing ketujuh masuk ke dalam jam raksasa di dinding. Tapi serigala licik sangatlah cepat. Dan satu persatu dia menangkap semua anak kambing. Lari!
Kemari, jangan lari. Akan kutangkap kalian semua. Stop! Satu-satunya yang tidak dapat dia temukan adalah kambing yang bersembunyi di dalam jam. Dia sudah kenyang, jadi tak meneruskan mencari kambing ketujuh lalu pergi. Ada halaman besar tak jauh dari pondok itu. Serigala berbaring di bawah pohon dan mulai tidur. Dan mendengkur. Tak lama kemudian, ibu kambing pulang. Saat dia lihat pintu terbuka, dia tahu ada hal buruk terjadi dan mulai berteriak. "Ah, anak-anakku!" Saat masuk, ibu kambing terkejut. Meja dan kursi terbalik, gorden robek, tempat tidur berantakan, bantal dan sprei tergeletak di lantai. Ibu kambing mencari anak-anaknya tapi tak menemukannya. Dia mulai meneriakkan nama mereka satu persatu, tapi tak seorang pun yang menjawab. Akhirnya, nama anak terakhir pun dipanggil, dan dia mendengar suara bernada tinggi. "Aku di dalam jam besar, Ibu!" Ibu kambing berlari ke jam besar dan mengeluarkan anaknya. Ibu kambing dan anaknya berpelukan. Anak kambing itu mulai bercerita sambil menangis. "Serigala datang menyamar. Kami pikir itu ibu, lalu membukakan pintu. Dia memakan semua saudaraku." "Anak-anakku." Ibu kambing sangat marah. Dia menangisi anak-anaknya. Dengan satu anak yang tersisa, dia berjalan keluar dan menuju ke halaman. Kemudian mereka melihat serigala tidur di bawah pohon. Serigala mendengkur keras sehingga membuat cabang pohon bergoyang. Ibu kambing mengamati serigala. Dia sadar bahwa di dalam perut serigala ada sesuatu yang bergerak. "Ya ampun, apa itu anak-anakku ada di dalam perutnya dan mereka masih hidup?" Ibu kambing menyusun rencana dan berkata ke anaknya, "Larilah ke rumah dan bawakan jarum, benang, dan gunting." Saat kambing kecil berlari pulang, ibu kambing mengumpulkan 6 batu besar dari tanah. Kemudian kambing kecil kembali dengan jarum, benang, dan gunting besar. Ibu kambing menggunting perut serigala. Dia segera melihat anak-anaknya. Lalu yang lain pun kelihatan satu persatu. Mereka semua sehat. Ibu kambing tak bisa menahan diri karena gembira. Semua anak kambing memeluk ibu mereka dengan sukacita. "Ibu, ibu, kami mencintai ibu. Kami mencintaimu. Yeay. Kami mencintaimu." Mereka semua sangat senang. "Ah, anak-anakku, kalian selamat." Ibu kambing menaruh batu yang dia kumpulkan ke dalam perut serigala dengan hati-hati, lalu menjahit perut serigala dengan jarum dan benang. Serigala tertidur nyenyak sehingga tidak merasakan apa-apa. Serigala tidak bergerak. Ibu kambing dan anak-anaknya segera kabur. Ketika serigala bangun, dia berdiri. Perutnya sakit sekali. Dia pikir mungkin karena dia makan terlalu banyak kambing. Karena perutnya penuh batu, dia jadi sangat haus. Dia menuju ke sungai untuk minum air. Tapi saat berjalan, batu-batu di perutnya saling berbenturan. Perutku terasa berat dan penuh. Seolah-olah semua kambing itu berubah jadi batu. Serigala ingin berlutut dan minum air. Karena batunya sangat berat, dia hilang keseimbangan dan terjatuh ke air. Ah, tolong, tolong, aku tenggelam, tolong. Berteriak minta tolong, tapi tak ada yang menolongnya. Serigala tak sanggup menahan berat batu itu lagi dan tenggelam. Saat melihat apa yang terjadi, ibu kambing dan anak-anaknya berlari ke sungai. Serigala mati! Yeay! Serigala mati!
Mereka menari dan melompat dengan bergandengan tangan. Sejak saat itu, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup damai dan bahagia di pondok mereka di hutan. Di dalam hutan, tinggallah seorang gadis kecil dan ibunya. Kapanpun gadis kecil pergi keluar rumah, dia memakai tudung merah yang dirajut oleh neneknya. Itulah sebabnya setiap orang memanggilnya gadis kecil bertudung merah. Jelang tahun baruan, saat ibunya bersiap-siap di dapur untuk malam harinya, gadis kecil bertudung merah mendekatinya. "Ibu, aku senang banget tahun baru. Akankah nenek akan bergabung dengan kita nanti malam?" Nenek sedang sakit, sayang. Tak perlu berharap nanti malam nenek bisa datang. Ibu sedang membuat beberapa kue tahun baru. Bolehkah aku membawa kuenya kepada nenek? Tidak, sayangku. Terlalu dingin di luar. Kamu di rumah saja. Ibu akan pergi dan segera pulang. Ibu akan menyeduh jamu untuk nenek. Dengan begitu, nenek akan segera pulih. Kumohon, Bu. Boleh ya? Ibu banyak pekerjaan di sini. Aku akan pergi dan kembali sebelum ibu menyadarinya. Oke, tapi pakai baju hangat ya. Gadis kecil bertudung merah memakai sepatu boot dan jubah merahnya. Dia mengambil keranjang yang ibunya siapkan dan pergi meninggalkan rumah. Jangan keluar dari jalan setapak. Dan tolong pulang sebelum gelap malam. Baiklah, Bu. Pasti sangat dingin sekali di luar sana. Seluruh hutan tertutupi oleh salju. Gadis bertudung merah berjalan di dalam hutan dengan gembira. Jauh di dalam hutan, tinggallah seorang pemburu muda. Dia mengejar serigala yang akan memasuki rumah penduduk desa dan mencuri makanan mereka. Aku tidak membayangkan akan melewatkan pesta tahun baru sendirian. Tapi hari ini, aku akan menangkapmu serigala jelek. Dengan begitu, semua orang akan memasuki tahun baru dengan sangat bahagia. Setelah membuat semua penduduk desa ketakutan, serigala keluar hutan untuk mencari mangsanya. Saya benci musim salju. Saya tidak bisa mendapatkan makanan apapun. Sementara itu, gadis kecil bertudung merah dalam perjalanannya. Dia memperhatikan ada rusa kecil di dalam hutan. Rusa yang malang menggigil kedinginan. "Rusa kecil yang malang, betapa dinginnya kamu itu." Gadis kecil bertudung merah ingin mendekati rusa dan menolongnya. Tapi begitu rusa melihatnya, ia lari. "Hei, berhenti! Jangan lari! Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin membantu." Gadis kecil bertudung merah mengikuti rusa ke dalam hutan. Meskipun rusanya sangat kurus, tapi begitu kencang berlari, seketika menghilang. Tudung merah kecil terus mengejar rusa selama beberapa waktu, tetapi kemudian berpikir mustahil untuk menemukannya. Dia mencari-cari dan menyadari sekarang ia telah jauh dari hutan. Dia berada di tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Salju yang tebal membuat ia mustahil mengetahui di mana ia berada. Dia berpikir jika dia mengikuti jejak kakinya, dia bisa menemukan jalannya. Dia mengikuti jalur, tetapi pada waktunya salju menutupi jejaknya. Tepat pada saat itu, gadis kecil bertudung merah merasa tidak berdaya dan mulai menangis. Apa yang akan kulakukan sekarang? Halo? Tolong! Tolong! Ada yang bisa dengar aku? Halo? Seseorang mendengarkan suaranya dengan jelas, tapi bukan siapapun kecuali si serigala jahat. Halo? Adakah seseorang di sana? Si serigala pergi menuju suara yang didengarnya dan segera melihat gadis kecil bertudung merah. Tanpa menakut-nakuti dia, serigala mendekati dia. Melihat serigala di depan matanya, dia sangat ketakutan dan mulai berteriak. "Tolong! Ada serigala! Seseorang tolong!" Psst, jangan teriak, jangan teriak. Saya tidak akan menyakitimu. Saya mendengar panggilanmu dan saya datang menolong. Gadis kecil bertudung merah merasa serigala tidak mencelakainya, jadi dia berhenti berteriak.
Sekarang katakan, gadis seperti apa yang berada di hutan sendirian? Aku sedang membawa kue untuk menjenguk nenek yang sedang sakit, tapi aku tersesat. Oh, tidak ada manusia yang pernah tinggal di sini. Dan di manakah nenekmu itu tinggal? Gadis kecil bertudung merah tidak ingin memberitahu di mana neneknya tinggal, karena dia masih meragukan si serigala. Aku tidak bisa menemukan rumah nenek dari sini. Jika kamu bisa mengantarkan ke jalan setapak hutan, aku bisa menemukan arahnya. Baiklah, kalau begitu, ayo ikuti saya. Pada akhirnya, serigala itu berjalan dan gadis kecil bertudung merah mengikutinya menuju hutan. Tapi serigala jahat punya rencana besar yang menunggunya. Begitu tiba di jalan setapak, gadis kecil ini akan menunjukkan kepadaku di mana neneknya tinggal. Dengan begitu, saya bisa memakannya pertama kali. Lalu saya bisa lanjut memakan neneknya. Sekarang itulah yang saya sebut pesta tahun baru. Setelah berjalan singkat, si serigala dan gadis kecil bertudung merah menemukan jalan setapaknya. Ya, kita sudah sampai. Sekarang, apakah kamu ingat rumah nenekmu? Apa yang diinginkan gadis kecil bertudung merah adalah pergi menjauh dari serigala seketika itu juga dan mempercepat jalannya ke rumah neneknya. Terima kasih, saya bisa dari sini. Bagaimanapun, tidak terlalu jauh. Itu adalah rumah merah di ujung hutan ini. Seketika itu, gadis kecil bertudung merah mengetahui bahwa ia telah berbuat salah. Tapi kini sudah terlambat. Sungguh? Si serigala membuka mulutnya lebar-lebar ke gadis bertudung merah. Tetapi tepat pada saat itu, mendengar suara senapan, serigala berlari panik. Gadis kecil bertudung merah merasa lega dan dengan cepat bergegas ke rumah neneknya. Sementara sang pemburu masih mengejar serigala. Dia melihat samar-samar jejak kaki di salju. Aku tahu kau di sini. Aku akan menemukanmu. Setelah perjalanan yang penuh petualangan, akhirnya dia berhasil sampai ke rumah neneknya. Dia mengetuk pintu. Dia mendengar suara nenek dari dalam. Pintunya tidak dikunci, gadisku tersayang. Kamu bisa masuk. Mendengar suara neneknya, gadis kecil bertudung merah sedikit terkejut. Suaranya tidak terdengar seperti suara nenek. Begitu suaranya pasti sebab nenek sedang sakit. Gadis kecil bertudung merah membuka pintu dan masuk. Semua tirai ditutup. Dalam kamar yang gelap, nenek di atas ranjang dengan selimut yang menutupi dada terbaring di sana. Terima kasih banyak telah datang, sayangku. Apa yang kamu bawa untukku? Ibu membuat kue yang luar biasa. Ibu berkata padaku, nenek tidak dapat bersama pada pesta tahun baru. Jadi saya berpikir dapat menjenguk nenek. Kamu telah berbuat baik, sayang. Sini mendekat agar nenek bisa melihatmu dengan jelas. Gadis kecil bertudung merah mendekati tempat tidur nenek. Tetapi dia punya perasaan buruk soal ini. Mendekatlah, sayangku. Lebih dekat lagi. Gadis kecil bertudung merah sekarang selangkah lebih dekat dengan ranjang nenek. Neneknya tampak sangat berbeda baginya. Apa yang terjadi, Nek? Kenapa telingamu begitu besar? Agar dapat mendengarmu lebih jelas. Dan kenapa juga matamu sangat besar? Agar bisa melihatmu lebih jelas. Bagaimana dengan tanganmu? Mengapa sangat besar? Agar bisa memelukmu lebih baik. Gigi? Kenapa juga gigimu sangat tajam? Agar bisa memakanmu dengan lebih baik. Tiba-tiba, serigala melompat dari ranjang dan menyergap gadis kecil bertudung merah. Tolong! Kembali ke sini. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Gadis kecil bertudung merah keluar rumah dan mulai berlari menjauh. Tetapi serigala dengan cepat mengejarnya. Seketika dia akan menyergap dan menangkapnya, serigala merasakan kakinya terjebak.
Dan tiba-tiba dia tergantung di atas pohon. Ketika gadis kecil bertudung merah berhenti dan melihat serigala terperangkap, dengan cepat menghampirinya. Katakan padaku, hei serigala jahat, di mana nenekku dan apa yang telah kamu perbuat padanya? Katakan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan khawatir. Gadis kecil bertudung merah merasakan ada suara yang menghampirinya dan melihat pemburu mendatangi serigala. Nenekmu baik-baik saja, gadis kecil. Dia beristirahat di gubukku. Saat mendengar nenekmu sedang sakit, aku perlu untuk melindunginya. Aku membawanya ke gubukku. Untungnya, kami dapat menangkapnya sebelum dia melukai dirimu. Serigala jahat. Pertama dia gagal dan memasuki rumah nenekku. Lalu dia mengenakan bajunya dan mencoba menipuku. Tapi aku tahu ada sesuatu yang aneh tentang ini. Ayo, kita pergi ke nenekmu. Dan baginya, dia bisa bergelantungan di sini hingga pesta tahun baru. Dan aku akan mengurusnya besok. Jadi, sang pemburu dan gadis bertudung merah menuju gubuk sang pemburu. Si serigala berteriak memanggil mereka. Hei, berhenti! Jangan tinggalkan saya di sini sendirian. Saat itu hampir malam, gadis kecil bertudung merah, nenek, dan pemburu tiba di rumah tudung merah. Ibunya telah menunggunya di depan rumah. Ketika dia melihat anaknya, dia sangat gembira. Sayangku anakku, dari mana saja engkau? Ibu, ternyata engkau. Tolong katakan apa yang terjadi. Aku akan menceritakan semuanya, Ibu. Tapi pertama saya meminta maaf. Saya tidak mendengarkan Ibu dan saya keluar dari jalan setapak di hutan. Dan Ibu tidak akan percaya apa yang telah terjadi. Saya tidak akan mendurhakai Ibu lagi. Gadis kecil bertudung merah, ibunya, nenek dan sang pemburu menghabiskan waktu bersama malam itu untuk makan, menari hingga memasuki tahun baru. Sedangkan bagi serigala, ini adalah malam tahun baru terburuk yang pernah ia alami.